Hadits Sunan Abu Dawud nomor 3488. Suatu hari Nabi Muhammad duduk di dekat batu hitam. Sepupunya, Abdullah ibnu Abbas, sedang berada bersamanya. Rasulullah mengangkat matanya ke langit dan berkata, "Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi. Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi. Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi." Mengapa Allah mengutuk mereka, ya Rasulullah? Oh, itu karena Allah telah mengharamkan bagi mereka untuk makan lemak. Tetapi mereka menjualnya dan mereka menikmati uang dari lemak. Ketika Allah melarang orang untuk makan sesuatu, Dia juga melarang mereka untuk menggunakan uang hasil jualannya. Semoga Allah membinasakan orang Yahudi. Oh gitu ya, jadi itu tentang lemak daging milik orang Yahudi. Di hadits Sunan Abu Daud 3488, penerjemah menambah keterangan dalam tanda kurung, lemak dari bangkai binatang. Keterangan ini tidak ada dalam versi Arab aslinya. Jika keterangan ini benar, tentunya Nabi Muhammad tidak mau menyentuh atau memakan lemak daging Yahudi, karena dia tentu khawatir lemak itu bisa jadi berasal dari bangkai binatang. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian di Madinah, Nabi Muhammad malah bertekad untuk menyerang masyarakat Yahudi di Khaybar demi mendapatkan lemak daging Yahudi itu. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mari kita baca Sejarah Al-Tabari, volume 8, halaman 117. Nabi Muhammad berdoa pada Allah, buka bagi mereka tentara muslim untuk menaklukkan benteng-benteng Khaybar, terutama yang paling banyak mengandung makanan dan daging berlemak. Hal ini menimbulkan pertanyaan konsistensi dirinya, mengingat dia dulu mengutuki orang Yahudi sehubungan dengan konsumsi lemak mereka. Bagaimana mungkin sekarang Nabi malah bersemangat untuk merampas dan memakan daging berlemak yang sebelumnya ia kutuki? Dia begitu ngotot sampai-sampai memimpin 1.500 tentara muslim untuk melakukan serangan itu. Nabi Muhammad dan kaum muslimin tidak memiliki makanan, sehingga mereka menyerang orang lain untuk merampas makanan dan harta mereka. Serangan tanpa provokasi ini jelas merupakan perampokan murni. Keesokan harinya Allah menyerahkan benteng Al-Sa'b bin Mu'ad pada tentara muslim untuk ditaklukkan. Tiada benteng lain di Khaybar yang lebih berlimpah dengan makanan dan daging berlemak selain benteng itu. Setelah menaklukkan benteng Al-Sa'b bin Mu'ad, Nabi Muhammad melihat berapa banyak makanan dan daging berlemak yang ia dapatkan. Harta jarahan berupa makanan dan daging berlemak Khaybar disebut berkali-kali dalam sirah dan hadits, sehingga semua pihak dengan jelas memahami alasan utama mengapa Nabi Muhammad menyerang Khaybar. Hadits Sunan Abu Dawud, nomor 2704. Muhammad ibn Abul Mujahid melaporkan Abdullah ibn Abu Aufa berkata, "Aku bertanya, Apakah engkau telah menyingkirkan 1/5 dari jarahan makanan untuk Rasulullah?" Pada hari Khaybar, kami menjarah makanan, dan setiap orang bisa datang dan mengambil makanan sebanyak yang dibutuhkan dan kemudian pergi. makanan milik orang Yahudi begitu berlimpah, sehingga setelah 1/5 disisihkan untuk jatah Nabi Muhammad, setiap muslim masih tetap bisa mengambil makanan sebanyak yang mereka inginkan. Hadits Sunan An-Nasa'i, nomor 4435. Abdullah bin Mughaffal berkata, Sebuah kantong lemak dilempar untuk dibagikan di hari Khaybar dan aku mendapatkannya. Aku tak akan membagi ini dengan siapapun. Aku berbalik dan melihat Rasulullah sedang berdiri di sana. Beliau tersenyum. apakah Nabi juga makan daging berlemak milik orang Yahudi? Ya, dia juga memakannya. Wanita Yahudi bernama Zainab binti Al-Harith mempersiapkan daging domba untuk Nabi Muhammad. Karena keluarganya dibantai Nabi, dia meracuni daging itu. Dagingnya telah meresap racun dengan sempurna. Gigit sedikit saja, sudah cukup. Sejarah Al-Tabari, volume 8, halaman 123. Maka dia melumuri bagian itu dengan banyak racun, dan dia juga meracuni bagian domba lainnya. Menurut hadits Muslim Sahih, nomor 4060,
sang Nabi memakan sebagian dari daging beracun itu. Anas berkata bahwa seorang perempuan Yahudi mengantarkan daging yang telah dibubuhi racun kepada Nabi, lalu beliau makan sebagian. Kemudian perempuan itu dipanggil ke hadapan Rasulullah, lalu beliau menanya kepadanya tentang racun itu. Jawabnya, "Aku sengaja hendak membunuh Anda." Nabi Muhammad makan daging beracun itu pada tahun 629 Masehi dan dia mulai merasakan sakit setelah kembali ke Medina. Sejarah Al-Tabari, volume 8, halaman 124. Rasulullah berkata sewaktu menderita sakit yang menyebabkan dia meninggal, Ibu Bishr datang untuk menjenguknya. Ummu Bishr, saat ini aku merasa aortaku dipotong karena makanan yang kumakan bersama anakmu di Khaybar. Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir oleh Ibnu Sa'ad, volume 2, halaman 263. Aisyah juga berdoa untuknya. Ya Tuhan umat manusia, lepaskanlah kesakitan, kesembuhan ada di tangan-Mu. Tiada pemberi kesehatan selain Engkau, maka berikanlah padanya obat yang tidak mengkhianati orang sakit. Tapi Allah tidak menyembuhkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri mencoba untuk menyembuhkan dirinya dengan melafalkan Al-Mu'awwadhatain. Aisyah berkata, Sesungguhnya saat Nabi sakit, beliau melafalkan Al-Mu'awwadhatain sambil meniup tubuhnya dan mengusap wajahnya dengan tangannya. Tetapi Allah tidak mendengarkan salatnya. Maimunah istri Nabi berdoa untuk Nabi Muhammad. Dengan nama Allah, aku melafalkan bagimu, dan Allah akan menyembuhkanmu dari segala penyakitmu. Wahai Tuhan umat manusia, hilangkan rasa sakit dan sembuhkan dia, karena tidak ada penyembuhan selain Engkau. Tetapi doa Maimunah tidak dijawab Allah. Jibril juga berdoa untuk Nabi Muhammad. Dalam nama Allah, yang akan menyembuhkanmu dari segala penyakit dan mengusir kejahatan, dari orang yang iri dengki, dan cacat cela setiap mata yang jahat. Namun anehnya Nabi tetap tidak sembuh. Atta ibnu Abi Rabah menggunakan jimat dari Jibril untuk menyembuhkan Nabi. Dalam nama Allah aku melafalkan bagimu. Demi Allah yang akan menyembuhkan kamu dari segala penyakit yang mengganggumu. Ambillah jimat ini. Niscaya ini akan melegakanmu dari kejahatan iri hati dari orang yang dengki. Tetapi doa dan jimatnya yang katanya berasal dari Jibril tidak mampu menyembuhkan penyakit Nabi. The History of Al-Tabari, volume 9, halaman 108. Ketika Nabi kembali ke Madinah setelah melaksanakan ibadah haji terakhir, ia mulai mengeluh sakit. Ketika perjalanan diperbolehkan setelah ibadah haji, berita tentang penyakit Nabi menyebar. Kemudian pada bulan Muharram, Nabi mengeluh tentang rasa sakit yang membuatnya meninggal. Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Hisham, halaman 282. Kemudian penyakit tersebut menguasai Nabi sehingga dia sangat menderita. Dia berkata, Tuangkanlah air dari 7 kantong kulit dari berbagai sumur ke atasku, agar aku dapat keluar menemui orang-orang dan memberi petunjuk kepada mereka. Kami mendudukkannya di bak mandi milik Hafsah, putri Umar, lalu kami menuangkan air ke atasnya hingga ia berkata, Cukup, cukup. Aku bilang cukup. apakah ketujuh air yang berasal dari berbagai sumur itu menyembuhkannya? Sudah tentu tidak. Kitab Al-Tabaqat, halaman 268. Ketika Nabi Muhammad menyadari bahwa Allah tidak mengabulkan semua doanya minta kesembuhan dan bahwa ajal sudah dekat, dia menyampaikan pesan terakhirnya kepada keluarganya. Wahai Fatimah putri Muhammad, wahai Safiyah bibi Muhammad, berbuatlah kebaikan, karena aku tidak akan bisa berbuat apapun dengan Allah tentang nasib kalian. Kemudian dia berdiri dari tempat duduknya. Ketika setengah hari telah berlalu, Allah mencabut nyawanya. Di hadits Bukhari Sahih nomor 4428,
Nabi Muhammad mengakui bahwa racun Khaybar memang mematikan. Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit yang disebabkan oleh makanan yang kumakan di Khaybar. Dan saat ini, aku merasa seolah-olah aortaku terpotong oleh racun itu. Zainab binti Al-Harits sudah memperkirakan hal itu. Jika dia nabi sejati, tentu racun itu tak akan membunuhnya. Jika dia nabi palsu, racun itu akan membunuhnya. Dia tersiksa selama lebih dari 3 tahun sebelum akhirnya tewas di tahun 632 Masehi. Kebanyakan Muslim menolak hal ini. Mustahil racun bisa terus bekerja selama 3 tahun. Tak ada racun seperti itu. Nabi tidak mati keracunan. Mereka mengabaikan segala keterangan tentang hal itu, termasuk pengakuan Nabi sendiri bahwa dirinya diracun sehingga tewas. Kita tahu bahwa banyak kasus keracunan makanan bisa memiliki dampak jangka panjang yang menyebabkan kematian, seperti yang disebutkan dalam laporan ilmiah ini. Konsekuensi jangka panjang dari infeksi yang ditularkan melalui makanan. Infeksi yang ditularkan melalui makanan disebabkan oleh bakteri berbahaya yang biasanya hidup di kotoran manusia atau hewan. Ada kemungkinan besar Zainab menggunakan tinja manusia untuk meracuni Nabi Muhammad, sehingga terjadi infeksi parah yang disebabkan oleh bakteri berbahaya seperti E. coli, Salmonella, Shigella, Toxoplasma gondii, yang dalam jangka waktu panjang dapat menimbulkan kerusakan usus, penyakit radang usus, artritis reaktif, sindrom uremia hemolitik, penyakit ginjal kronis, kerusakan hati, hepatitis, sindrom Guillain-Barré, gangguan neurologis akibat listeriosis dan toksoplasmosis yang didapat melalui kontaminasi. Singkatnya, mengonsumsi makanan beracun dapat mengakibatkan sakit parah yang sangat menyakitkan yang terjadi dalam jangka waktu bertahun-tahun dan berakhir dengan kematian. Mengapa Allah tidak mengampuni Nabi favoritnya dari penderitaan selama lebih dari 3 tahun sebelum akhirnya tewas dengan kesakitan yang parah? Hal itu mungkin berkaitan dengan berbagai kutukan yang dia ucapkan terhadap masyarakat Yahudi. Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi. Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi. Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi. Dia rupanya lupa akan perkataannya sendiri di Quran, surah Ali Imran ayat 3. Dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Juga di Quran, surah Ali Imran ayat 93. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar. Juga di Quran, surah Al-Maidah ayat 44. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya. Ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang dengan kitab itu diputuskan. Dia menyebut kata Taurat sebanyak 18 kali dalam 16 ayat Al-Quran. Apakah yang dikatakan Taurat tentang orang yang mengutuki orang-orang Israel? Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nabi Muhammad binasa sebagai akibat dari kutukannya yang berbalik menghajarnya. Bahkan Allah pun tidak mampu melindunginya dari pelanggarannya sendiri. Dia tidak akan pernah berani mengutuki orang-orang Yahudi jika dia tahu apa yang tertulis dalam Taurat.